Halo Sobat Pintar, hari ini kita akan belajar tentang psikologi belajar 5W plus 1H. Yang pertama ada what? Apa sih psikologi belajar? Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses bagaimana individu belajar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, bagaimana pengetahuan diperoleh, disimpan, dan diingat, serta bagaimana perilaku berubah sebagai hasil dari pengalaman. Mata kuliah ini membahas berbagai teori belajar, prinsip-prinsip belajar, dan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian selanjutnya ada why. Mengapa pentingnya memahami psikologi belajar bagi calon guru? Memahami psikologi belajar sangat krusial bagi calon guru karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memahami perkembangan siswa. Psikologi belajar memberikan pemahaman terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Dengan memahami tahapan ini, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian, perancangan pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip psikologi belajar dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif, memilih media pembelajaran yang tepat, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian ada mengatasi kesulitan belajar. Psikologi belajar juga membahas tentang kesulitan belajar yang mungkin dihadapi siswa. Dengan memahami penyebab dan karakteristik kesulitan belajar, guru dapat memberikan intervensi dan dukungan yang tepat. Kemudian ada motivasi siswa. Psikologi belajar membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, guru dapat menciptakan strategi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada mengevaluasi pembelajaran. Psikologi belajar memberikan landasan bagi guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang efektif dan mengukur keberhasilan proses belajar siswa. Next, selanjutnya itu ada when. Kapan penerapan psikologi belajar? Psikologi belajar diterapkan sepanjang proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengetahuan tentang psikologi belajar digunakan untuk yang pertama yaitu merancang rencana pembelajaran. Guru menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar untuk menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media pembelajaran, serta menyusun strategi penilaian. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran, di mana selama proses pembelajaran, guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa berdasarkan prinsip-prinsip psikologi belajar. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengevaluasi pembelajaran, di mana psikologi belajar membantu guru dalam menganalisis hasil belajar siswa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, dan melakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Di sini ada how, bagaimana penerapan psikologi belajar berdasarkan jenjang usia. Penerapan psikologi belajar perlu disesuaikan dengan jenjang usia dan tahap perkembangan siswa. Berikut contoh penerapannya, yaitu yang pertama ada usia dini, PAUD atau TK. Fokus pada pembelajaran melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang kreativitas. Selanjutnya ada usia sekolah dasar. Menggunakan metode pembelajaran yang konkret dan bertahap. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Selanjutnya yaitu usia sekolah menengah, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah.
memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Kemudian, who, siapa? Penerapan materi psikologi belajar. Materi psikologi belajar diterapkan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan, terutama guru, calon guru, orang tua, pendidik lainnya. Kalau guru itu sebagai fasilitator pembelajaran perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi belajar untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kalau calon guru, yaitu penting baginya untuk menguasai materi psikologi belajar sebagai bekal dalam menjalankan profesinya. Kemudian ada orang tua. Pemahaman tentang psikologi belajar dapat membantu orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka dalam belajar di rumah. Kemudian di sini ada pendidik lainnya, yaitu seperti konselor, psikolog sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Juga perlu memahami psikologi belajar untuk memberikan dukungan dan layanan yang tepat bagi siswa. Oke next, selanjutnya ada how. Bagaimana cara menerapkan materi psikologi belajar dalam pembelajaran? Berikut beberapa cara menerapkan materi psikologi belajar dalam pelajaran. Yang pertama ada membuat suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Selanjutnya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi dan interaksi sosial. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dan relevan. Menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang terakhir, memotivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka.